Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya batawi ya alim. Pada kesempatan tayangan video yang perdana ini saya ingin menyoroti tentang seorang pembicara dalam tayangan video, di mana seorang pembicara ini mengutip atau membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa dari ayat 171 sampai 175 dan ditopang dengan ayat atau surat-surat yang lainnya yang intinya adalah menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalam tayangan video yang perdana ini saya hanya secara singkat saja hanya ingin menyoroti tentang firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 171, yakni mengenai Allah, kalimat dan ruh. Karena si pembicara ini Allah, kalimat dan ruhnya dan ruh darinya itu adalah hakikatnya adalah Tuhan Bapa. Hakikatnya adalah Tuhan Bapa. Tetapi sebenarnya kalau memang si pembicara ini mengerti tentang ilmu gramatikal bahasa Arab, karena Al-Quran ini harus dipahami, memahami Al-Quran ini harus ditopang dengan ilmu gramatikal bahasa Arab, yaitu nahwu dan sorof, dan ditopang dengan ilmu yang lainnya juga, agar kita tidak salah paham dan tidak salah mengartikan dan menafsirkan. Di sini ada kalimat waruhu minhu, waruhu dan ruh minhu darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pengertiannya itu Nabi Isa adalah ruhnya dari Allah dan memang itu ruh dari Allah, nah bunyi ayatnya bukan seperti itu, akan tapi waruhi dan minhunya tidak ada. Itu barulah bahwa Nabi Isa itu adalah sebagian ruhnya dari Allah, karena bunyinya waruhi ada yang mutakalim, seolah-olah berbicara bahwa Allah yang berbicara, bahwa itu ruhnya Nabi Isa itu adalah ruhku, bukan ruh dariku, tapi ruhku. Nah, barulah kita percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Akan tetapi dalam firman Allah ini bukan seperti itu adanya. Yang ada adalah waruhu minhu, ruh darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini, dari manusia, jin dan binatang, itu ruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki ruh, Allah lah yang menciptakan ruh untuk makhluknya yang ada di permukaan bumi ini. Jadi begitu pengertiannya. Bukan Nabi Isa itu adalah ruh Allah. Artinya saya sudah jelas, ruh dari Allah. Jadi Allah lah yang memiliki ruh, Allah yang maha memiliki ruh, yang mempunyai ruh seluruh makhluknya. Kalau memang pengertiannya Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah kemudian dijadikan Tuhan, kenapa Nabi Adam yang paling pertama yang diberikan ruh dari Allah itu bukan Tuhan? Kalau begitu yang paling pertama bukan Nabi Isa yang jadi Tuhan, Nabi Adam lah yang jadi Tuhan. Yang paling pertama menjadi Tuhan adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena waruhu minhu diartikan seperti itu. Ruhnya dari Allah sehingga Nabi Isa itu Tuhan. Karena ruhnya itu dari Allah. Nah, inilah kesalahan si pembicara ini di sini. Nah, jadi saya pesan kepada si pembicara ini, kalau ingin mengartikan atau memahami Al-Quran, harus belajar dulu ilmu tentang
Al-Quran. Di antaranya Nahwu Shorof, ya, yang Nahwu Shorof ini itu ilmu yang sangat penting. Karena saya katakan tadi, kalau memang firman Allah itu berbunyi waruhi, minhunya tidak ada, baru kita memahami, kita paham, kita mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Karena ruhnya ruh dari Allah, ruh bukan dari Allah, ruh Allah. Karena bunyinya waruhi, ada ya mutakalim, seolah-olah Allah itu berbicara, ruhnya itu ruh aku. Nah inilah kekeliruan pemahaman, ya. Kekeliruan pemahaman itu seperti ini perlu diluruskan. Dan ini bisa mengundang kontroversi, ya. Dan bisa menjadi bahan pertawaan orang. Bisa orang yang saya sendiri yang memang ilmunya masih dangkal, ini sangat paham, ya, kesalahan ini. Ini dianggap kesalahan yang sangat fatal, ya. Sangat fatal kesalahannya ini. Karena mengartikannya Nabi Isa itu ruh dari Allah sehingga Nabi Isa itu Tuhan. Ya, padahal bukan itu yang dimaksudkan. Jadi Nabi Isa itu ruhnya dari Allah. Bukan Nabi Isa saja, semua makhluk dari Nabi Adam, ya, jin, hewan, itu ruhnya itu dari Allah. Ya. Jadi kalau pemahaman seperti tadi, ruhnya dari Allah, Nabi Isa itu ruhnya dari Allah, maka Nabi Isa jadi Tuhan. Kalimatnya dari kalimat Allah, Nabi Isa jadi Tuhan. Nah kalimatnya itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menciptakan Nabi Isa itu dengan firman-Nya, yaitu dengan kun fayakun. Kun ada maka adalah, terciptalah itu. Jadi saya pesan kepada pembicara dalam video itu, hati-hatilah, ya, dalam memahami Al-Quran. Harus sebelum berbicara harus memiliki tentang ilmu untuk menopang, ya, untuk memahami Al-Quran. Tanpa ada ilmu Nahwu Shorof dan ilmu yang lainnya, itu nanti penemuannya ataupun mengartikannya itu dangkal dan jauh dari yang sebenarnya. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya. Jadi oleh karena itu saya pesan sama si pembicara ini, tolong hati-hati mengartikan Al-Quran. Saya sebagai pemilik kitab sucinya ini tidak menerima dengan uraian seperti itu. Ya. Jadi yang saya soroti hanya yang intinya adalah wa ruhu minhu wa kalimatuhu. Jadi wa kalimatuhu adalah firman Allah, ya, firman Allah, wa ruhu dan ruh minhu dari Allah, ya. Jadi bukan Nabi Isa itu ruh dari Allah kemudian Nabi Isa jadi Tuhan, bukan, ya. Jadi ruh dari Allah, ya, semua makhluk ruhnya dari Allah, ya. Dan Nabi Isa pun yang dituhankan ini ruhnya dari Allah, ya. Bukan ruhku, bukan waruhi pakai yang mutakan, bukan. Karena di dalam firman waruhu minhu ini sebenarnya sangat jelas sekali. Nah, sehingga ada larangan, jangan kamu mengucapkan bahwa Tuhan itu tiga. Nah ini karena ada kekeliruan, ya, dari ahli-ahli kitab ini, ada kekeliruan pemahaman. Nah, ini sebenarnya ayat ini sudah jelas, ayat 175 dalam surat An-Nisa ini sudah jelas, ya. Tidak perlu memakan pemikiran yang begitu ini, tidak perlu. Ini sudah jelas ayat ini, ya. Tinggal kita pahami dengan akal yang sehat, ya, pemikiran yang jernih, ini sangat jelas sekali. Jadi jangan simpang siurkan sehingga pemahamannya itu fatal, kesalahannya fatal, ya, sulit dipahami. Jadi itulah ya pesan saya pada si pembicara ini, tolong sebelum membaca atau menerangkan
kitab suci Al-Quran ini, tolong persiapkan dulu ilmunya, terutama nahwu sorof yang untuk menopang tentang ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran ini berbahasa Arab, jadi harus ditopang dengan ilmu nahwu sorofnya ya. Jadi yang saya soroti, yang saya salahkan itu adalah waruhu minhu, bukan waruhi ya. Minhunya enggak ada. Nah, itu baru kita percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan, karena ruhnya dariku, ku Allah, karena di situ ada ya mutakalimnya. Nah, inilah kesalahan fatal ya. Nah, tolong direvisi ya. Dan ini saya mohon minta tanggapan dari si pembicara ini ya. Tolong, kalau memang mau direvisi silakan revisi, kalau mau dibantah silakan bantah, dan saya pun mungkin akan mengklarifikasi lagi ya, tentang seputar kalimat tuhu waruhu minhu ya. Sekian, semoga ada manfaatnya, dan semoga ya membuat video itu mendengar juga tayangan video dari saya Mr. Blangkon ya, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan Mr. Blangkon ya, seperti itulah ya uraiannya. Saya minta tanggapan dari seorang pembicara yang ditayangkan dalam video itu. Sekian ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.